رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati, a'azani Allahu wa iyyakum, para pendengar dan rekan-rekan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama di sini. Kita bisa saling bertemu muka di sini, ya, saling bermujalasah, dan ini merupakan perdana kita, ya. Ini merupakan pertemuan perdana kita di acara resmi di radio. Kalau di luar sih mungkin kita sering ketemu, ya, tetapi ini merupakan momen perdana kita untuk duduk bareng-bareng di sini di studio untuk belajar begitu. Dan alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini juga kita ada pada satu acara yang tadi pembawa acara sudah menyebutkan bahwa insya Allah akan berkelanjutan di pekan-pekan yang selanjutnya, yang tentu saja ini menjadi harapan kita semua agar acara kita ini bisa terus berlanjut, agar acara ini bisa terus istiqomah ke depannya. Jangan sampai baru belajar 2-3 kali ternyata sudah bubar misalkan, ya. Ustaz, saya pengen belajar bahasa Arab 2 kali tapi pengen langsung bisa. Ya susah, ya. Nggak ada yang namanya instan. Harus melalui proses, ya. Dan di acara ini, ya, tadi sudah disebutkan kita akan mempelajari, kita akan belajar bersama-sama mempelajari sebuah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan menjadi bahasa kitabnya, yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai bahasanya Al-Qur'an. Dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu Arabiyyan. Arabiyyan maksudnya berarti berbahasa Arab. Berarti dari sini, ya, kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita semua bahwa di antara wasilah atau di antara jalan agar kita bisa memahami Al-Qur'an adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, bahasa Arab. Oleh karena itu sebetulnya satu ayat ini saja seharusnya sudah menjadi motivasi bagi kita semua, ya. Dengan satu ayat ini saja seharusnya sudah kita ini termotivasi. Oh iya, ya, Al-Qur'an itu kan berbahasa Arab. Bagaimana bisa kita memahami Al-Qur'an kalau kita tidak mau belajar bahasa Arab? Atau kalau seandainya kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah mengatakan, "Ta'allamu al-lughatal arabiyyata wa 'allimuhan nas." Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab dan ajarkanlah bahasa Arab itu kepada manusia. Atau dalam riwayat yang lain, "Ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum." Karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah juz'un min dinikum, adalah merupakan salah satu bagian dari agama kalian. Jadi kalau seandainya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, oh berarti salah satunya adalah kita diperintahkan untuk menuntut ilmu bahasa Arab, ya. Diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Tentu saja
dengan tidak mengesampingkan pelajaran-pelajaran yang lainnya ya. Belajar bahasa Arabnya kita ambil, belajar fikihnya juga ya kita tetap belajar, belajar tafsirnya juga kita dengarkan, ikut mengaji dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas bahwasanya mempelajari bahasa Arab di zaman sekarang itu sudah lebih mudah ya kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para asatidz kita di zaman dahulu ya, 15-20 tahun yang lalu. Ketika para asatidz kita mempelajari bahasa Arab itu susah. Nyari gurunya ya susah, nyari orang yang mau mengajarkannya susah, dan nyari teman belajarnya pun susah ya. Kadang-kadang kita kalau mau belajar itu kan, aduh, mana temennya nih? Biar enak, biar semangat. Kalau belajar sendiri mungkin sih semangat tapi kurang ya. Susah pada zaman dahulu. Tetapi di zaman sekarang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan banyak jalan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali wasilah kepada kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Dan banyak variasinya, modelnya banyak. Ada yang belajar bahasa Arab via radio ya. Ada yang belajar bahasa Arab face to face ya. Liqa, ketemu antara ustadz dan muridnya. Tinggal ya mau tidak kita belajarnya ini. Nah, kalau kita mau, insya Allah ada banyak cara, ada banyak jalan. Kalau kita tidak mau, ya berarti tidak ada yang perlu disalahkan kecuali diri kita sendiri. Dan insya Allah materi yang akan kita ambil dalam acara kita bersama ini ya, akan kita ambil dari kitab Durus Al-Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Yang kitab ini ada 3 jilid, dan kitab ini termasuk di antara kitab-kitab yang banyak memberikan faidah. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa para ustadz kita ketika belajar bahasa Arab pun kemungkinan besar mulai belajarnya dari Durusul Lughah ini. Nah, dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini. Dengan kondisi yang saat itu serba sulit ya, alhamdulillah para ustadz kita ternyata bisa berbahasa Arab bahkan lancar. Yang kalau seandainya kita bandingkan dengan zaman sekarang, kalau seandainya para ustadz kita dari yang serba sulit ya, serba terbatas, bisa berbahasa Arab dari kitab Durusul Lughah, kenapa kita enggak? Kenapa kita tidak bisa berbahasa Arab? Yang jelas pertanyaannya nanti dikembalikan lagi kepada kita, apakah kita mau atau tidak. Baik, dan kita akan mulai pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Tidak perlu berpanjang kata ya, supaya kita bisa langsung membuka. Ini kelihatannya sudah pada nggak sabar untuk buka bukunya ini ya. Ini semangat betul namanya ya, semangat ya, supaya yang namanya belajar itu sama-sama saling menularkan semangat. Ada teman kita yang nggak semangat, ya kita berikan semangat. Ada teman kita yang barangkali belajar yang ngantuk, ya tinggal dibangunkan saja ya. Ya, dibangunkannya biasa aja, tapi nggak perlu digebrak ya, kasihan barangkali. Dan di antara bagusnya atau metodologi yang bisa kita ambil dari buku ini adalah bahwasanya nanti penulis akan memberikan kosakata kepada kita semua. Penulis akan memberikan kosakata kepada kita semua dalam keadaan utuh. Ya. Maksudnya nanti ada hurufnya dan ada harokatnya. Ya. Sehingga kita bisa baca, oh ini dibacanya kitabun. Oh kalau yang ini dibacanya kursiyun. Oh kalau yang ini dibacanya qalamun, dan seterusnya. Kosakatanya masih utuh, masih ada sakalnya, masih ada harokatnya. Yang tugas kita semua adalah untuk membacanya dengan benar, untuk melafalkannya dengan baik, dan untuk mengetahui maknanya serta menghafalnya. Karena nanti pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya, kosakata tersebut nanti tidak akan diberikan secara utuh,
harokatnya. Bisa saja dikurangi sebagian, atau bahkan bisa saja dikurangi secara keseluruhan. Sehingga mungkin tanpa kita sadari ternyata oh ini bisa kita baca meskipun tidak ada harokatnya. Oh yang ini dibacanya al-maktabu padahal nggak ada harokatnya, ya. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah bisa membaca Arab gundul, ya istilahnya, karena sudah tidak ada harokatnya. Ikhwani fiddin wa akhwati azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio kita dan juga rekan-rekan yang ada di studio sekalian, kita masuk kepada ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Dan pelajaran yang akan kita dapati dari pelajaran yang pertama ini, ya, faidah yang bisa kita ambil diantaranya adalah berkaitan dengan isim isyarat. Berkaitan dengan isim isyarat. Dan alhamdulillah, ya, bahasa kita, bahasa Indonesia itu penuh dengan atau banyak mengambil serapan dari bahasa Arab, ya. Sehingga ketika kita mau mendefinisikan isim isyarat, ya mudah, karena isyarat sendiri sudah ada dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Contoh misalkan, ya, saya bertanya kepada Pak Adi misalkan, ya, saya bertanya kepada Pak Adi, mau menanyakan seseorang. Afwan, antum namanya siapa? Iwan. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Adi, Pak Adi, yang namanya Iwan tuh yang mana ya? Pak Adi tidak menjawab, tetapi mengisyaratkan dengan tangannya ke sebelah kanannya. No, ya, mengisyaratkan. Berarti mengisyaratkan itu apa itu? Menunjukkan, ya. Tidak menjawab, tetapi mengisyaratkan. Jadi nanti faedah pertama yang bisa kita ambil dari ad-darsul awal ini adalah yang berkaitan dengan isim isyarat atau kata yang kita pergunakan untuk menunjuki, ya, untuk menunjuk, atau bahasa gampangnya sih kata tunjuk begitu. Dan ini wajar dipelajari dalam setiap bahasa. Pelajaran yang berkaitan dengan kata tunjuk itu lazim antum temui dalam ketika antum mempelajari setiap bahasa. Antum belajar bahasa Inggris, ya. Kalau antum ingat zaman antum dulu SD, ya, antum belajar bahasa Inggris SD apa TK? SD, ya. Kalau antum ingat zaman antum belajar bahasa Inggris SD, itu yang antum pelajari adalah this dan that. This sama that. Ya, itu kata tunjuk, ya, ini dan itu. Begitu juga yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia, kan begitu, ya. Coba ketika antum pertama kali masuk SD, antum baca kalimatnya apa? Ini Ibu Budi. Yang antum pelajari kan ini dulu, kan? Ini Ibu Budi. Atau misalkan gantilah, ini Ibu Iwan misalkan, ya. Yang jelas yang antum pelajari pertama kali adalah tentang kata tunjuk, isim isyarat. Begitu juga dalam bahasa Arab, antum mempelajari isim isyarat sebagai kata tunjuk, dan di sini kita akan mempelajari tentang hadza, ya. Kita akan mempelajari tentang hadza, yaitu isim isyarat lil qarib, atau isim isyarat yang kita pergunakan untuk menunjuki benda yang qarib. Nah, qarib sendiri sudah jadi bahasa Indonesia tuh, ya. Qarib, dia adalah sahabat qarib saya. Nah, berarti apa tuh? Sahabat apa? Dekat. Oh, berarti isim isyarah lil qarib adalah kata tunjuk yang kita pergunakan untuk menunjuki benda yang dekat. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Di sini kurang lebih ada 9 gambar. Para pendengar yang di rumah juga bisa melihat bukunya. Ada di halaman yang kelima, ad-darsul awal. Di sini ada kurang lebih 9 gambar. Masing-masing di bawahnya gambar tersebut ada kalimatnya,
ya. Ada kalimatnya. Yang nanti kita akan bersama-sama membaca kalimat-kalimat tersebut serta kemudian mengetahui maknanya dan menghafalkannya. Jadi kalau bisa nih untuk teman-teman yang ada di studio dan juga untuk pendengar yang ada di rumah, setiap halaman yang kita diberikan kosakata kita baca dan kita ulang-ulang lagi bacaannya supaya nanti kita ini terbiasa melafalkannya, terbiasa mengucapkannya, dan nanti tanpa kita sadari kita akan menjadi hafal dengan sendirinya. Baik ya, kita mulai dari gambar yang pertama. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Teman-teman di sini akan melihat ya. Hadza baitun. Kita lihat di sini gambar yang pertama adalah berupa apa ini? Rumah. Nah, gambar yang pertama di sini berupa rumah. Kita katakan hadza baitun. Hadza, tadi kita katakan hadza sebagai isim isyarat atau kata yang digunakan untuk menunjuki benda yang dekat. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan ini, ya. Untuk menunjuki benda yang dekat kita sebut ini, ya. Kalau untuk menunjuki benda yang jauh, nanti insya Allah akan ada pelajarannya tersendiri pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Ya, jadi kita tidak perlu terburu-buru. Kalau yang itunya apa, Ustaz? Nah, sabar ya. Semua ada masanya. Semuanya berproses insya Allah. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Kita lihat, baitun bermakna rumah. Baitun artinya adalah rumah. Coba untuk teman-teman yang ada di sini kita ulangi lafadz baitun ini 5 kali saja, ya. 5 kali saja supaya menjadi lemas lidah kita, ya. Supaya melemaskan lidah kita, nggak kaku bacanya ya. Kita ulangi baitun ini sebanyak 5 kali. Baitun, 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 baitun. Nah, silakan teman-teman yang ada di sini mulai. Baitun, 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 baitun. Ya. Baitun artinya apa tadi? Rumah. Ah, baitun artinya rumah. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Nah, sekali lagi ya, kita katakan hadza baitun. Ini adalah rumah. Dari sini ya, kita sudah bisa mengetahui bahwasanya baitun adalah rumah. Sekali lagi, monggo kita ulangi 5 kali saja lafadz baitun ini sehingga kita menjadi semakin terbiasa dengan lafadz baitun. Mangga silakan. Baitun, 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 baitun. Ya, cukup 5 kali ya. Mas Iwan, baitun jadi artinya apa? Rumah. Rumah bahasa Arabnya? Baitun. Baitun. Ya, padahal kita sudah tutup bukunya tuh. Tapi kita tahu ternyata baitun itu artinya rumah. Bukan sekolah, bukan warung ya. Tetapi baitun itu artinya adalah rumah. Ini kosakata yang pertama yang wajib hukumnya. Nah, ini wajib hukumnya agar antum jangan sampai lupa ya. Ini antum sudah hafalkan, sudah susah-susah antum mengulang 10 kali ya. 5 kali yang pertama tadi dan 5 kali yang kedua mengucapkan, melafalkan baitun. Jangan sampai ketika kita keluar dari studio ini nanti saya cek ya. Ketika ketemu di luar, nih, ketemu di jalan, Mas Iwan, baitun artinya apa? Ya. Warung misalkan, wah, wis lah. Nah, harus di push up, betul ya. Ini yang pertama baitun ya. Ini sambil saya juga kenalan sama yang lain ya. Kalau Mas Iwan berarti sudah kenal. Pak Adi juga tahu, Mas Sokib juga sudah tahu. Kalau yang di ujung sana? Lana. Jadi nanti supaya saya juga enak nih nunjuknya ya. Jangan Iwan terus yang ditunjuk, tapi yang lainnya juga kena giliran. Baik, ini yang pertama baitun. Kita akan berpindah kepada gambar yang berikutnya. Di sini ada gambar masjid. Alhamdulillah masjid sudah menjadi bahasa kita. Jadi keterlaluan kalau kita tidak bisa menerjemahkan masjidun ya. Ya. Saya bacakan dulu. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Dan
terus terang ya, ini orang-orang Indonesia atau bahasa Indonesia khususnya harus banyak berterima kasih kepada bahasa Arab ya. Karena banyak sekali ternyata kosakata dalam bahasa Indonesia yang ternyata merupakan serapan dari bahasa Arab. Salah satunya ini masjidun, artinya masjid. Atau di judul buku ini ya kita sebutkan awal ya. Awal itu berarti apa? Pertama. Itu dari bahasa Arab. Kemudian nanti kita akan mendapati kursi juga ternyata dari bahasa Arab. Dan ternyata banyak sekali kosakata dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kita kembali kepada gambar yang kedua. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Ya. Seperti biasa, nanti kita akan mengulang-ulang lafadz masjidun sehingga lisan kita akan menjadi gampang ya, lentur untuk mengucapkannya. Bukan masjadun, bukan masjudun, tetapi masjidun. Yang sekali lagi nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya nanti tidak ada harokatnya ini ya, nggak ada harokatnya. Kalau sekarang masih enak nih, ada harokatnya semua. Arabnya masih full ya. Full itu maksudnya ada hurufnya dan ada harokatnya. Dalam pelajaran berikutnya ya, nanti akan dihilangkan harokatnya. Kalau hurufnya sih nggak mungkin dihilangkan ya. Masa ada harokatnya nggak ada hurufnya? Yang nanti nggak bisa kita baca ya. Ada hurufnya tapi nggak ada harokatnya. Kita ulangi 5 kali ini masing-masing ya. Kita baca bersama-sama. Masjidun sebanyak 5 kali, silakan. Masjidun, 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 masjidun. Masjidun artinya masjid. Nah, ini sih mudah ya. Oh, ternyata bahasa Arab kok mudah saja. Mudah ya. Kalau kita mau belajar ya, kalau kita istiqomah dalam mempelajarinya. Baik, kita lihat ya gambar yang selanjutnya. Lafadz masjidun ini tidak perlu kita ulang 10 kali karena sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Ya, kita akan masuk kepada gambar yang selanjutnya. Kita lihat ada gambar apa ini? Pintu ya. Ada gambar pintu dan di bawah pintu ini ada kalimatnya. Kita katakan di sini hadza babun. Artinya ini adalah pintu. Yang ternyata kalau kita lihat ternyata bab juga sudah menjadi bahasa Indonesia kok ya. Kalau kita membaca buku ya, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk kepada inti bahasan, maka biasanya nanti ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Atau kalau nggak buku misalkan ada makalah, ada artikel dan seterusnya. Berarti bab itu adalah pintu masuk menuju maklumat inti yang ada di dalam buku tersebut ya, bab ya. Dan ini bukan singkatan ya, bukan bab singkatan, tapi bab adalah pintu masuk untuk menuju kepada maklumat atau isi inti dari yang ada di dalam buku tersebut. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Babun, 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 babun. Mangga silakan. Babun, 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 babun. Berarti Mas Lana, babun artinya apa? Pintu. Nah, padahal bukunya sudah ditutup ya. Babun artinya pintu. Pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Nah, babun artinya pintu. Pintu bahasa Arabnya babun. Kita ulangi sebanyak 5 kali lagi supaya pas 10 kali. 1, 2, 3 silakan. Babun, 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 babun. Nah, ini sudah kita baca sebanyak 10 kali. Nanti deh pokoknya kalau saya ketemu Mas Lana di luar, saya akan tanya ya, babun artinya apa? Kalau seandainya dijawab babun artinya rumah, wah, kalau tadi di push up, sekarang berarti harus di sit up. Ya. Berikutnya gambar yang keempat, kita lihat di sini ada gambar buku. Ya, ini juga sudah menjadi bahasa kita ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita lihat di bawah gambar buku ini ada kalimat hadza kitabun.
hadza kitabun yang artinya ini adalah kitab atau ini adalah buku. Jadi ternyata kitab yang ada dalam bahasa kita ya ternyata sama dengan yang ada dalam bahasa Arab. Karena memang serapan dari bahasa Arab. Kitab. Apalagi untuk yang barangkali santri-santri itu ya kenal dengan yang namanya kitab kuning misalkan ya. Karena bukunya berwarna kuning disebutnya dengan kitab kuning misalkan. Berarti buku yang sedang dia bawa, buku yang sedang dia baca. Berarti kitabun artinya adalah buku ya. Saya bacakan sebanyak 5 kali, yang nanti antum juga akan mengulangi sebanyak 5 kali. Kitabun, 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 kitabun. Silakan. Kitabun, 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 kitabun. Ya, ada yang 6 ya, padahal sudah 5 kali ya. Ya, antum subhanallah ini semangat berarti ya. Ini perlu diapresiasi ya. Berarti kitabun artinya apa? Buku. Ya, buku berarti bahasa Arabnya apa? Kitab. Kitabun. Kitabun artinya buku. Buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Jadi kita sudah mendapati 4 kosakata dari bahasa Arab. Baitun, masjidun, babun, dan kitabun. Yang nanti akan kita tambahkan lagi menjadi totalnya 9 kosakata nih ya. Yang ada di halaman kelima, pelajaran yang pertama ini total ada 9 kata yang akan kita baca dan akan kita hafalkan. Dan kalau sudah hafal, nanti saya akan minta kepada teman-teman yang ada di sini untuk menutup bukunya. Kemudian nanti saya akan cek masih ingat apa enggak ya. Padahal masih di studio nih. Kalau di studio saja sudah enggak ingat, waduh, berarti double hukumannya ya. Push up-nya iya, sit up-nya juga iya. Kita masuk kepada gambar yang kelima. Di sini ada gambar bolpen, ya. Ada gambar bolpen atau ballpoint atau pulpen atau pena, apapun ya, boleh kita sebutkan. Ada gambar bolpen di sini dan di bawahnya ada kalimat hadza qalamun. Ini adalah bolpen. Hadza qalamun. Ini adalah bolpen. Jadi kita mengetahui dari sini bahwasanya qalamun maknanya adalah bolpen, dan bahwasanya bolpen bahasa Arabnya adalah qalamun. Nah, ya. Tapi perlu untuk kita membacanya dengan benar, karena ada beberapa rekan-rekan kita ya di luar sana yang membaca qalamun ini dengan dipanjangkan. Hadza qalamun ya. Padahal ini kurang tepat ya. Karena nanti bisa saja maknanya tidak sama seperti yang kita inginkan ya. Jadi kita bacanya tanpa dipanjangkan. Qalamun ya. Kita bacanya pendek semua tanpa ada yang dipanjangkan. Bukan kita baca qalamun ya, tetapi kita baca dengan pendek. Hadza qalamun, ini adalah bolpen. Saya bacakan dulu sebanyak 5 kali, kemudian nanti akan antum ikuti. Qalamun, 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 qalamun. Mangga silakan. Qalamun, 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 qalamun. Jadi qalamun artinya apa? Bolpen. Nah, qalamun artinya adalah bolpen ya. Qalamun artinya bolpen. Bolpen bahasa Arabnya adalah qalamun ya. Jadi jangan disamakan antara kolam dalam bahasa Arab dengan kolam yang ada dalam bahasa Indonesia ya. Sekali lagi, qalamun maknanya adalah bolpen. Bolpen kita katakan dalam bahasa Arab sebagai qalamun. Kita ulangi sebanyak 5 kali lagi supaya genap menjadi 10 kali. Qalamun 5 kali lagi. Mangga silakan. Qalamun, 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 qalamun. Nah ya, bagus ya, luar biasa. Semangat ini namanya ya. Qalamun artinya bolpen. Bolpen artinya dalam bahasa Arab kita sebut sebagai qalamun. Berarti sudah ada 5 kosakata ya. Siap-siap saja untuk ditanya nih. Sudah ada 5 kosakata yang sudah kita baca
sudah kita lafalkan dengan baik dan sudah kita tahu maknanya serta sudah kita hafalkan. Berikutnya kita lihat gambar yang keenam ya. Kita lihat gambar yang keenam ini ada gambar kunci ya. Ada gambar kunci. Kita lihat kalimat yang ada di bawahnya ya. Kita baca hadza miftahun ya. Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Dan sebetulnya lafaz kunci atau miftah dalam bahasa Arab juga sudah familiar di telinga kita ya. Barangkali kita mendengarkan ada miftahul jannah. Kuncinya surga. Oh, berarti miftahun artinya kunci. Kunci kita sebut dalam bahasa Arab dengan miftahun ya. Saya baca dulu sebanyak 5 kali miftahun ya. Nanti antum juga akan mengulangi sebanyak 5 kali. Miftahun, 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 miftahun. Mangga silakan. Miftahun, 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 miftahun. Jadi miftah artinya apa Mas Lana? Kunci. Kunci bahasa Arabnya apa Mas Iwan? Miftahun ya. Jadi sembari kita tahu maknanya, sembari kita juga tahu cara melafalkannya. Mumpung masih ada harokatnya. Jadi nggak kita baca maftahun, nggak kita baca maftihun misalkan, nggak kita baca muftahun, tetapi kita membacanya dengan betul yaitu miftahun. Karena sekali lagi dalam pelajaran-pelajaran berikutnya insya Allah tidak ada harokatnya ya. Ini juga menjadi sebuah kabar gembira buat antum supaya antum siap-siap. Nah besok-besok nanti nggak ada harokatnya. Kita ulangi sekali lagi miftahun sebanyak 5 kali supaya genap menjadi 10 kali. Miftahun, 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 miftahun. Tafadhol silakan. Miftahun, 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 miftahun. Jadi Mas Sokib, miftahun artinya Kunci. kunci. Kunci kita sebut dalam bahasa Arab apa Mas Lana? Miftahun ya. Nanti ini random saja ini ya, biar nggak ngantuk ya. Ini barangkali ada yang ngantuk gitu ya. Berarti ini sudah ada 6 kosakata yang sudah kita pelajari dan kita hafalkan maknanya ya. Dan nanti di penghujung acara ini kita akan tutup bukunya ya, sambil kita akan mengecek masih ingat atau tidak. Berikutnya gambar yang ketujuh kita lihat. Ada gambar apa ini? Meja. Ada gambar meja ya. Dan di bawah gambar meja ini kita lihat ada kalimatnya yaitu hadza maktabun ya. Di bawah gambar meja ini ada kalimat hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Berarti maktabun dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai meja ya. Meja kita katakan dalam bahasa Arab sebagai maktabun ya. Ya. Nah, pendek semua ya. Jangan dipanjangkan, jangan maktabun, tapi kita pendekkan. Mumpung masih ada harokatnya, kita baca dengan baik dan benar. Maktabun ya. Berarti bukan maktibun, bukan maktubun, bukan muktubun ya, tetapi kita baca dengan maktabun ya. Saya akan baca dulu sebanyak 5 kali sebelum nanti antum juga akan mengulanginya. Maktabun, 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 maktabun. Mangga silakan. Maktabun, 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 maktabun. Berarti maktabun artinya apa Mas Lana? Meja ya. Meja bahasa Arabnya apa Mas Adi? Maktabun ya. Maktabun berarti meja. Meja dalam bahasa Arab kita sebut dengan maktabun. Berikutnya nih kalimat atau gambar yang ke-8 ya. Gambar yang ke-8 ini ada gambar kasur atau ada gambar tempat tidur ya, ranjang.
Kita akan katakan, kita baca dulu, hadza sarirun. Ini adalah ranjang atau ini adalah tempat tidur. Berarti dari sini kita ketahui makna dari sarirun adalah ranjang, ya. Makna sarirun adalah ranjang. Sarirun maknanya adalah ranjang. Ranjang kita sebutkan dalam bahasa Arab sebagai sarirun, ya. Sarirun. Kita baca dengan baik dan benar, jangan sampai salah. Ini masih ada harokatnya semua. Kita baca sarirun dengan benar. Ri itu kita panjangkan, sarirun, ya. Bukan kita baca pendek semua, sarirun, bukan. Tetapi kita baca panjang ri-nya, sarirun, yang artinya adalah ranjang atau tempat tidur. Saya bacakan dulu sebanyak 5 kali, nanti antum juga akan mengulangi. Sarirun, 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 sarirun. Silakan. Sarirun, 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 sarirun. Berarti ini Mas Hafid, sarirun itu apa? Sarirun? Keranjang. Iya. Loh, bukan keranjang ya. Ranjang atau tempat tidur ya. Bukan keranjang. Kalau keranjang, makanya saya tunjuk ya. Makanya saya tunjuk ini pokoknya random saja ini ya. Cup saja, awas saja ini yang tidak ngantuk di sini. Kena saja ini pokoknya ya. Iya, ya. Awas saja ini. Sarirun berarti di sini kita katakan sebagai ranjang. Kita ulangi 5 kali lagi supaya genap menjadi 10 kali. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Sarirun, 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 sarirun. Jadi Mas Sokib, sarirun artinya apa? Ranjang. Ranjang ya, bukan keranjang. Kalau ke ranjang, ini tergantung persepsi nih. Kalau disambung berarti buat main tuh ya, main bola basket tuh keranjang. Kalau dipisah berarti kan preposisi tuh berarti ke ranjang. Mau tidur berarti ya. Ranjang ya, sarirun berarti ranjang. Nah, ini last one ya, kalau dalam itu last one. Satu lagi nih ya, satu gambar lagi yang akan kita ambil di sini. Gambarnya ada kursi. Dan alhamdulillah ya, wa syukurillah, ini kursi ini sudah jadi bahasa kita. Sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi ketika kita ditanya, kursi bahasa Arabnya apa? Ya kursi lagi. Kursi bahasa Arabnya kursiyun. Kita lihat dulu di sini kalimatnya. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Berarti kita mengetahui bahwa kursiyun terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah kursi, ya. Karena sudah menjadi bahasa kita yang kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau duduk di mana? Ya di kursi. Bahasa Arabnya apa? Kursiyun ya. Kita baca dulu nih, meskipun sudah jadi bahasa kita baca dulu 5 kali ya. Saya akan bacakan dulu, kemudian nanti antum juga akan mengulanginya sebanyak 5 kali ya. Dan para pendengar yang di rumah juga bisa mengikutinya ya. Diulang sebanyak 5 kali supaya melenturkan ya lisan kita ya, supaya lidah kita ini lemas dalam membaca tulisan-tulisan Arab, nggak kaku ya. Saya bacakan dulu sebanyak 5 kali. Kursiyun, 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 kursiyun. Nah, silakan. Kursiyun, 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 kursiyun. Berarti kursi dalam bahasa Arab kita sebut dengan kursiyun. Kursiyun dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kursi ya. Jadi ada 9 kosakata yang sudah kita ambil plus 1 dengan isim isyaratnya. Ya. Ada 9 kosakata yang sudah kita ambil, sudah kita baca, sudah kita ulang-ulang, sudah kita ketahui maknanya dan sudah kita hafalkan. Plus 1 isim isyaratnya, 1 kata tunjuknya yaitu hadza, yang kita pergunakan untuk menunjuki benda yang dekat. Dan dari kosakata-kosakata yang ada tadi, sebagian ada yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, sebagian ada yang belum ya. Sebagian ada yang sudah dipergunakan dalam bahasa Indonesia, seperti masjid, seperti bab, seperti kitab,
seperti kursi. Ini semua dipergunakan dalam bahasa kita dengan pemaknaan yang sama, yang memang ini merupakan serapan dari bahasa Arab. Tetapi tidak semua ya, tidak semua dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab, enggak ya. Ada beberapa sebagian yang diambil, yang diserap. Jadi jangan sampai antum mentang-mentang diajarkan kursi, bahasa Arabnya kursiyun. Ketika antum ditanya meja, bahasa Arabnya apa? Mejaun misalkan ya. Ya enggak seperti itu ya. Kita lihat dari apa yang tadi sudah kita baca, meja itu ada lafadznya tersendiri. Jangan mentang-mentang kursi-kursiyun, meja-mejaun ya, bukan. Baik, kita akan baca secara komplit. Kalau tadi baru kosakatanya saja, sekarang kita akan baca komplit ya. Saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian antum akan mengikutinya ya, supaya lebih komplit ya. Isim isyarat plus dengan kosakatanya. Plus nanti saya akan minta salah seorang dari antum untuk menerjemahkan ya. Saya bacakan dulu, kemudian antum akan mengikuti. Hadza baitun. Hadza baitun. Baik ya, kita ulangi sekali lagi. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Kita ulangi sekali lagi. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Sekali lagi. Hadza babun. Hadza babun. Baik, kita lanjut lagi ya. Saya akan bacakan lagi, kemudian antum akan mengulangi. Hadza kitabun. Silakan. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Artinya apa Mas Lana? Hadza kitabun. Secara komplit ini adalah buku ya. Secara sempurna ya kita terjemahkan ya. Hadza kitabun, ini adalah buku. Kita baca sekali lagi. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Baik, kita lanjutkan. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Baik, berarti ini terjemahannya apa Mas Sokib? Ini adalah pulpen. Ini adalah bolpen ya, betul. Hadza qalamun, ini adalah bolpen. Kita lanjutkan kembali ya. Saya akan membacakan dan antum masih akan mengikuti. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Berarti apa ini artinya Mas Hafid? Ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Alhamdulillah masih konsentrasi sama kita ya. Ini adalah kunci. Berikutnya ya, saya akan bacakan lagi dan antum masih akan mengikuti. Kita baca di sini. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Mangga silakan diterjemahkan ini Mas Iwan. Ini adalah meja. Ini adalah meja. Oh, berarti meja itu maktabun bahasa Arabnya ya, bukan mejaun. Jaun. Berikutnya ya, kita bacakan lagi. Saya akan bacakan, kemudian nanti antum juga akan mengikuti. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Mangga silakan diterjemahkan Mas Adi. Ini adalah ranjang. Ini adalah ranjang ya. Ini adalah ranjang. Hadza sarirun. Dan yang terakhir saya akan bacakan, antum nanti akan mengikuti. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi ya. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Nah, berarti sudah lengkap ya. Kita baca di halaman yang pertama ya. Alhamdulillah 9 kosakata plus 1 isim isyarat sudah kita ketahui bersama, sudah kita hafalkan. Yang sekarang berarti tinggal dites ini ya. Untuk teman-teman yang ada di sini ya, silakan ditutup bukunya. Dan untuk para pendengar yang di rumah juga bisa ditutup bukunya ya. Nah, sambil nanti saya akan bacakan kosakata dalam bahasa Arabnya ya. Kosakata dalam bahasa Arabnya. Kemudian nanti ketika saya menyebutkan kosakata dalam bahasa Arabnya, diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita ke Mas Lana dulu nih ya. Coba diulangi
lafaz baitun sebanyak 5 kali. Baitun, 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 baitun. Berarti miftahun artinya Kunci. ya. Berarti miftahun artinya kunci ya. Loh, tadinya ngomongin baitun kok terjemahnya miftahun. Ya terserah yang ngajarin ya, terserah yang ngajarin ya. Baik, sekarang kita ke Mas Iwan ya. Mas Iwan tolong diulangi maktabun sebanyak 5 kali. Maktabun, 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 maktabun. Iya, berarti sarirun artinya Ranjang. sarirun berarti artinya ranjang ya. Jangan sampai sarirun artinya meja ya. Masa kita tidurnya di meja ya. Baik, kita ke Mas Sokib. Nah, Mas Sokib, silakan diulangi baitun sebanyak 5 kali. Baitun, 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 baitun. Berarti baitun artinya Rumah. rumah ya. Ya, terserah yang ngasih soal ya. Terserah yang ngasih soal ya. Mau sama kayak mau berbeda ya. Baik, kita ke Mas Hafid berarti. Nah, kita ke Mas Hafid. Coba diulangi kolamun sebanyak 5 kali. Kolamun, 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 kolamun. Nah, berarti babun artinya Pintu. pintu ya. Berarti babun artinya pintu, Pintu. ya. Jadi konsentrasi kita masih penuh ya, meskipun ternyata kita sudah mau 1 jam ini, nggak apa-apa ya. Konsentrasi kita masih harus penuh. Satu lagi nih yang belum, Mas Adi ya. Coba tolong diulangi miftahun sebanyak 5 kali, silakan. Miftahun, 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 miftahun. Berarti miftahun artinya Kunci. kunci ya. Miftahun artinya kunci ya. Ini adalah halaman yang kelima ya, halaman yang kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati jilid yang pertama. Dan kita masih berada pada pelajaran yang pertama. Duh, Ustadz, ini masa satu pertemuan kok 1 halaman ya. Ini kita selesainya kapan ini ya? Kalau kita melihat ya, buku Durusul Lughah jilid yang pertama ini kurang lebih nanti akan ada 120-an halaman ya. Berapa sih? 125 ya. Nah, ini pertama nih kita belajar ya. Jadi mungkin wajar kalau kita masih slow ya, masih slow down dulu ya. Barangkali nanti kalau sudah ke depannya kita sudah menjadi semakin banyak kosakata yang sudah kita hafalkan, kemudian sudah semakin banyak kalimat-kalimat yang kita fahami maknanya, insya Allah mungkin bisa lebih cepat lagi ya. Istilahnya ada akselerasi dalam pelajaran kita, ada percepatan. Mudah-mudahan insya Allah. Yang jelas selama kita mau belajar, selama kita istiqomah ya, makanya orang Arab menyebutkan qalilun daimun khairun min katsirin munqati. Qalilun daimun ya, yang sedikit tapi terus menerus ya, itu khairun, lebih baik dibandingkan banyak tetapi terputus. Ya, sekedar contoh ya. Misalkan ini ada Mas Lana dan ada Mas Iwan ya. Mas Iwan ini rutin setiap minggu infak ya, setiap pekan, setiap Jumat itu infak sebanyak 5.000 rutin itu ya. Sementara temannya Mas Lana infaknya cuma setahun sekali ya. Kalau Mas Iwan tadi setiap pekan, setiap Jumat infaknya 5.000 dan rutin, khairun, itu lebih baik dibandingkan dengan infak yang diberikan Mas Lana setahun ya. Infaknya 2.000 misalkan ya. Ya berarti jelas lebih baik Mas Iwan yang 5.000 setiap pekan. Ataupun ya barangkali Mas Lananya lebih besar 10.000 tapi setahun, maka jelas lebih besar atau lebih baik yang sedikit demi sedikit. Nah, ini adalah pelajaran kita yang pertama, yang insya Allah akan kita lanjutkan kembali berarti pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya. Karena bagaimanapun juga salah satu jurus ya, kita mau bisa apapun ya harus istiqomah ya. Harus terus menerus, harus langgeng dan harus terus semangat. Jadi yang ada di sini sama-sama saling memberikan semangat untuk temannya ya, dan juga memberikan semangat untuk yang lainnya juga ya. Baik, barangkali di sini dulu ya
perjumpaan kita. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, silakan.